sawah, ya, ini akan dipanen teman-teman. Meskipun our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, selamat datang di Slovenia yang hari ini berkabut sepanjang hari sampai kapan nggak tahu teman-teman. Ini beberapa hari Slovenia benar-benar berkabut parah banget teman-teman ya. Tidak ada matahari, dari pagi sampai malam tidak ada matahari. Jadi kalian bisa bayangkan betapa keringnya mukaku ini, nggak terkena matahari beberapa hari ya. I don't know. So, yeah, let's go. Jadi teman-teman, kegiatanku kali ini aku akan memotong daging ini teman. Ini kulit apa? Intinya kayak daerah-daerah kulit gitu ya teman-teman tuh. Ini daging B2. Nanti akan dijadikan untuk minyak teman-teman ya. Untuk minyak B2. Tuh, ini mau aku potong kecil-kecil teman-teman. Dan ini masih banyak lagi di bawah. Jadi aku hari ini ada berapa? Ada 3. Ada 3 yang aku kerjakan hari ini. Nggak tahu berapa lama teman-teman. So, aku akan memotong di sini. Terus nanti bisa taruh sini teman-teman. Tuh, ambil pisau dulu. Katanya mertua pisau yang ini yang bagus. So, let's go. Ini dipotong kecil-kecil. Jangan lupa pakai sepatu. Ini dia hasil karyaku teman-teman, yang aku gantung di depan pintu rumah kita. Tuh. Ini aku mau ambil apa namanya? Kulit daging B2 lagi teman-teman. Udah habis yang tadi. Aku mau ambil di bawah. Tuh, bisa lihat teman-teman berkabut ya. Kabut terus. Berapa derajat ini? Halo Meong. Kayaknya 3 derajat. I think. Halo Meong. Kaksi. Kucing ini. Dia tidurnya di situ. Oke, let's go. Ini aku ambil 3 lagi teman-teman. Yang di atas masih ada 4. Aku kira bakalan full. Ternyata masih ada 4 lagi teman-teman. Oke. Ini aku bawa yang 3 ini.
Let's go. Tuh, si kucing yang aroma-aroma begini. Miang. Sini. Sini, Miang. Udah gendut-gendut kamu ya. Let's go. Finally. Ayo. Ayo nyebrang. Tuh, kiri kanan kucing. Kiri kanan kucing. Nggak pernah aku merasa so-sweet ini, teman-teman, lihatlah. Kenapa kamu? Ayo. Sini yuk. Wah, lihatlah teman-teman di belakang sini. Kabut ya Tuhan. Kapan kabut ini akan pergi? Setebal ini. Mari kita berjalan sebentar, teman-teman. Lihatlah, pohon-pohon sudah pada gundul ya. Tuh, udah kayak film horor. Tuh, ya Tuhan. Iya, ada jamur. Jamur apa ini? Kecil-kecil begini. Apa? Sini, sayang dulu. Sayang dulu ini. Gemes. Ayo, Miang, jalan-jalan dulu, Miang. Nih, teman-teman, anggur kita. Ternyata, teman-teman ya, aku mau cerita nanti sedikit. Kenapa anggur ini nggak dipanen ya? Don't worry, teman-teman ya. Jangan marah-marah dulu. Nanti aku jelasin kenapa ini belum dipanen. Oke? Kita jalan dulu ke sana. Ya Tuhan, kabutnya tebalnya. Tuh, semenjak kabut aku jarang banget naik ke atas ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Tuh, udah kering-kering kan ya, tuh di atas tuh juga udah kering-kering, ini udah apa namanya, kalau kita lihat itu kayak udah nggak bisa dimanfaatkan gitu loh. Tapi don't worry teman-teman ya, nanti aku cerita, tapi aku mau jalan sebentar. Kebun kita di bawah tidak ada sapi-sapi. Rumah tetangga nggak kelihatan sama sekali saking gelapnya. Meong. Meong, sini Meong. Ker. Tuh. Kalian bisa bayangkan ya, hidup seminggu aja kalian nggak melihat matahari, hanya melihat kabut yang pekat begini setiap hari. Bayangkan, tem. Apa itu? Kaget aku. Bayangkan teman-teman. Dingin, berkabut, tuh nggak ada langit biru. Kemana mata memandang hanya kabut putih. Sebelah sana biasanya kelihatan bukit, nggak kelihatan apa-apa. Hanya kelihatan dua kucing ini yang semakin gemuk. Dia musim dingin, kucing pun juga menggemuk teman-teman ya. Tuh. Meong sini. Ini sekarang aku sedang berada di kebun anggur kita di belakang rumah, teman-teman. Kalian bisa lihat. Look at that. Lihat teman-teman. Apa yang teman-teman bisa lihat? Hanya pohon-pohon ini. Biasanya kalau summer ya teman-teman ya, aduh di sini tuh bukitnya cantik, hijau, membentang. Sekarang ketutup. Ketutup semua. Tuh. Iya, ada burung. Dan salah satu nggak enaknya teman-teman, kalau misalnya cuaca kayak gini tuh kayak mager gitu loh. Biasanya aku suka sekali kalau summer, kalian tahu sendiri kalau summer tuh aku kemana. Kalau dingin winter gini kayak
kayak males banget teman-teman. Nggak tahu badan ini kayak tuh, bibirku kering, muka kering, rambut kering, semua kering kerontang musim dingin. Buat teman-teman yang tinggal di Eropa pasti kalian mengalami hal yang sama ya. Kalian akan mengalami yang namanya kering. Makanya karena terlalu dingin ya teman-teman, jadi males. Tuh kan, kayak film horor kan teman-teman. Film horor kayak di film-film barat yang biasanya aku tonton tuh. Kayak begini cuacanya. Rumah orang nggak kelihatan sama sekali. Ih, pohon-pohon ini tambah kesannya tambah horor. Oke, aku mau bercerita teman-teman ya. Kenapa ini kita belum panen anggur-anggur kita ini? Jadi karena videoku yang dulu itu banyak sekali yang mereka berkomentar, kenapa kok nggak dipanen ini? Sayang sekali. Aduh, mubazir apa itu ya? Jadi teman-teman, itu kan waktu itu aku nggak tahu ya kenapa kok nggak dipanen. Aku juga waktu itu belum tanya sama suami dan mertua teman-teman. Ternyata ya, ini akan dipanen teman-teman. Meskipun dia bentuknya begini, udah kisut-kisut, udah itu bentuknya udah kayak bener-bener anggur yang udah rusak gitu loh teman-teman ya. Tapi ternyata teman-teman ini tuh nanti dipanen, nggak tahu minggu depan atau kapan ini bakal dipanen teman-teman ya, untuk bikin wine teman-teman ya, untuk bikin wine tapi dengan versi yang berbeda teman-teman. Jadi wine-nya itu bakalan taste-nya berbeda dan strong, lebih strong teman-teman. Dan ini memang dipanen di musim dingin. Meskipun bentuknya begini, aku sampai bilang suami kan, tapi itu bentuknya tuh udah nggak, maksudnya udah nggak bagus, udah kisut. Lihatlah ini udah dimakan hewan, masa bisa dipanen? Ternyata bisa dipanen teman-teman ya. Dan nanti jadi wine. Akan menjadi, tapi bukan wine yang seperti biasa kita jual. Ini wine-nya berbeda dan lebih strong teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita belum panen anggur ini? Karena memang ini dikhususkan untuk jenis wine tertentu teman-teman. Tuh, sebelah situ juga masih banyak, kayaknya ada 4 atau 5 baris ke atas itu belum dipanen sama sekali. Jadi kalian jangan marah-marah. Jangan protes, jangan marah-marah, jangan berpikir buruk ya teman-teman. Ini bakal dipanen kok ya. Meskipun bentuknya tuh udah nggak karuan, tapi ini masih ada yang bisa dimakan kayaknya teman-teman. Kita coba. Padahal dia tuh udah kayak mau jadi itu loh, kismis teman-teman ya. Tuh. Tapi masih manis. Kalau begini lebah-lebah nggak ada lagi ya. Lebah-lebah sudah hilang. Aku bener-beneran kangen menikmati musim anggur, dimana biasanya siang-siang itu aku kesini langsung panen, petik gitu. Kita tahun depan ya teman-teman ya. Dan sebagai informasi ya teman-teman, ternyata setiap jenis anggur itu menghasilkan jenis wine yang berbeda teman-teman. Kita memiliki juga beberapa jenis wine ya, beberapa jenis anggur, dan itu menghasilkan beberapa jenis wine teman-teman ya. Jadi bukan hanya satu jenis wine gitu. Tapi aku tuh nggak seberapa paham tentang perwine-winean ya, karena itu mertua yang ahli. Karena banyak sekali prosesnya untuk bikin wine, dari anggur ke wine itu banyak sekali prosesnya dan panjang teman-teman, berbulan-bulan sampai kita menghasilkan wine yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita tuh kayak harus dites dulu rasanya seperti apa. Kemarin itu aku sempat waktu itu mertua nyobain kita jenis-jenis wine yang ada di pabrik kita ya teman-teman ya. Itu ada kalau nggak salah 11, kalau nggak lah ya 11 teman-teman. Bayangkan itu kita nyoba satu-satu rasanya. Jadi saking banyak itu aku sampai lupa rasanya seperti apa teman-teman. Gitu. Nah ini ya sebelah sini
Ada mobil lewat. Nih, aku tunjukin ya. Aku tunjukin. Kalian bisa lihat. Ini tuh udah kayak bener-bener apa namanya, kayak rusak gitu loh teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya yang mana yang nanti yang bisa dipanen. Apakah semua ini bisa dipanen, yang udah hitam ini bisa dipanen? Atau hanya yang bagian mana? Aku nggak tahu. Tuh, masih ada yang warnanya agak hijau-hijau. Nih kayak gini. Tapi udah nggak fresh. Tuh. Aku pernah nemu ular di sini teman-teman, jadi aku agak trauma ya ke sini ya. Tapi kalau musim gini biasanya musim dingin tuh ular-ular nggak ada teman-teman. Ular-ular pada sembunyi mereka di bawah tanah gini mungkin. Jadi mereka nggak akan datang. Tapi aku tetap masih trauma. Aku mau nyoba lagi. Itu lihat teman-teman. Ini tuh udah tua, udah, aduh sampai udah nggak fresh gitu loh, udah nggak. Tapi aku mau nyoba lagi. Tapi masih manis. Unyung meong. Ini meong kesayanganku. Tapi dia sering sekali hilang, nggak tahu pergi kemana dia, atau dia tidur ya sepanjang hari kayaknya. Hibernasi. Oke, aku nggak mau lihat rumah tetangga lagi. Nanti aku kena kayak kemarin. Aku mau turun. Mana kucingku satunya? Lo nggak mau dicayang? 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 Jadi ini teman-teman, tadi yang pertama kali 3 ini udah selesai. Tuh. Jadi dipotong kecil-kecil kayak gini teman-teman. Terus nanti aku tinggal melanjutkan yang ini ya teman-teman. Nanti aku akan bikin video setelah semua ini selesai. Ini udah jam 11:30. Tadi aku start itu jam 9:30 teman-teman. Ini baru selesai. Karena aku sambil makan, sambil segala macam. Finally teman-teman. Ini jam, tadi aku 11:30 ya. Start yang kedua, ini udah mau jam 1. Ini aku sudah selesai ronde kedua. Ini dapatnya segini teman-teman. Iya, sosok yang seru di depan layar tentu berhasil menghipnotis kita semua ya guys. Cuma kalau yang diomongin sama mantan karyawannya tuh bener, sebenarnya hidup bersama Mr. Beast tidak seindah di bayangan kita loh. Nomor 2. Sandra Dewi. Dulu gue inget banget Sandra Dewi tuh dipuja-puja sama banyak netizen kita ya. Bahkan kayaknya banyak cewek yang iri sama dia deh. Ya, gimana? Oke teman-teman, ini aku sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video aku. Bye-bye.